Oke, kita mulai ya. Kalau kita ngomongin dunia AI atau kecerdasan buatan, persaingannya itu, wah, ketat banget, serius. Setiap saat ada aja model baru yang muncul. Dan semuanya ngaku lebih cepat, lebih pinter, lebih baik dari yang lain. Udah kayak olimpiade teknologi yang nggak ada habisnya deh. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Di tengah lautan AI yang saling sikut-sikutan gini, gimana caranya kita tahu mana yang benar-benar paling jago? Apa ini cuma soal selera aja, atau ada cara yang lebih ilmiah buat ngukurnya? Oh jelas ada dong, sama aja kayak di bidang sains lainnya, ya kan? Menilai sebuah AI itu bukan soal opini atau kayaknya. Ini tuh proses ilmiah yang benar-benar ketat. Tanpa pengukuran yang jelas, ya kita nggak akan pernah tahu model ini beneran unggul atau cuma kelihatan keren di beberapa contoh aja. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam. Biar kompetisinya adil, kita kan butuh aturan main ya. Nah, dalam paparan kali ini, kita bakal lihat 3 prinsip dasar yang jadi fondasi buat ngevaluasi semua model AI ini secara fair. Jadi ada 3 pilar utama nih, dan ini krusial banget. Pertama, objektivitas. Artinya, kita pakai penggaris yang sama buat semua model. Nggak ada yang dibeda-bedain. Kedua, reproduksibilitas. Maksudnya, eksperimennya harus transparan, jadi orang lain bisa ngulang dan dapat hasil yang mirip. Dan yang ketiga, ini penting banget, yaitu relevansi. Nah, prinsip relevansi ini, wah ini menarik banget kalau kita lihat contoh di dunia nyata. Coba deh bayangin, ada model AI buat deteksi penyakit daun. Model A akurasinya 95%, gila tinggi banget. Tapi butuh server segede gaban. Terus ada model B, akurasinya cuma 85%. Tapi bisa jalan di perangkat kecil yang bisa dibawa petani langsung ke sawah. Kira-kira mana yang lebih berguna? Ya jelas model B kan? Nah inilah yang namanya relevansi. Kinerja itu bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi cocok nggak sama kebutuhan di lapangan. Oke, lanjut. Kompetisi manapun pasti butuh papan skor sama arena tanding kan? Nah, di dunia computer vision, papan skor kita itu adalah metrik evaluasi, dan arenanya itu dataset benchmark. Yuk kita intip lebih dekat gimana cara kita ngitung poin di Olimpiade AI ini. Metrik yang pertama itu namanya precision atau presisi. Gini deh, bayangin kamu itu nelayan yang targetnya cuma mau nangkap ikan tuna. Kalau precision kamu tinggi, itu artinya hampir semua yang nyangkut di jaring kamu itu ya ikan tuna. Kamu akurat banget, nggak banyak salah tangkap ikan lain. Terus ada pasangannya, namanya recall. Pakai analogi nelayan tadi lagi nih. Kalau recall kamu tinggi, itu artinya kamu berhasil nangkep semua ikan tuna yang ada di area itu. Nggak ada yang kelewat satupun. Ya, meskipun mungkin ada ikan-ikan lain yang jadi ikut keangkut juga. Intinya, recall itu soal ketelitian, soal menyapu bersih. Nah, jadi tantangannya itu kan gimana caranya menyeimbangkan antara presisi dan recall. Nggak mau salah tangkep, tapi juga nggak mau ada yang kelewat. Disinilah MAP atau Mean Average Precision berperan. Anggap aja MAP ini standar emasnya, atau kayak mata uang resmi di dunia deteksi objek. Soalnya metrik ini ngukur performa model secara keseluruhan, nggak cuma satu sisi aja. Terus, di mana para atlet AI ini diadu? Nah, arena resminya itu namanya COCO. Dan ini bukan sembarang koleksi gambar loh. COCO itu dataset raksasa yang isinya dirancang khusus buat menyiksa para model AI. Gambarnya kompleks, objeknya kecil-kecil, saling tumpuk, backgroundnya rame. Pokoknya ini ujian yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Aturan mainnya udah ada, cara ngitung skornya kita udah tahu, arenanya juga udah siap. Sekarang, waktunya kita lihat para atlet AI kelas berat ini berhadapan langsung di babak utama. Di sudut pertama, kita punya para kontestan utamanya. Ada Fester RCNN yang terkenal sebagai spesialis akurasi. Lalu ada keluarga YOLO, ini sih udah kayak juara lari cepat, dirancang khusus buat aplikasi real time. Terus ada juga pendatang baru kayak Swin Transformer dan DTR, yang datang bawa pendekatan yang benar-benar beda dari yang lain. Dan ini dia, papan skor resminya. Tabel ini nunjukin gimana performa para jagoan tadi di arena Xiosio. Kita bakal fokus ke 3 angka penting. Map buat akurasi, FPS atau frame per second buat kecepatan, dan ukuran model buat efisiensi. Yuk kita bedah bareng-bareng beberapa hasil yang menarik. Coba lihat deh, Faster RCNN. Akurasinya, MAP-nya oke banget. Tapi lihat kecepatannya, cuma sekitar 7 FPS. Ibaratnya ini tuh atlet angkat besi yang kuat banget, tapi ya gerakannya lambat. Akurat, tapi nggak gesit. Sekarang coba bandingin sama YOLO V8. Kecepatannya bisa sampai 60 frame per detik, hampir 9 kali lebih ngebut.
Nah, inilah trade-off klasik di dunia AI, akurasi versus kecepatan. YOLO, ini sprinter kelas dunia, dirancang buat bereaksi dalam sekejap mata. Coba deh renungin sebentar. Kalau kamu lagi ngerancang mobil otonom, mobil self-driving, mana yang bakal kamu prioritasin? Model yang akurasinya paling dewa, tapi mikirnya agak lama, atau model yang akurasinya sedikit di bawahnya, tapi bisa bereaksi dalam hitungan milidetik? Nggak ada jawaban gampang kan? Semuanya balik lagi ke konteks. Oke, jadi kita udah lihat papan skornya, gampang banget kan kalau kita cuma lihat angka paling tinggi terus bilang, nah ini pemenangnya. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Ada pelajaran yang jauh lebih penting di balik papan peringkat ini. Jadi, intinya model dengan skor map A paling tinggi itu yang menang kan? Simple, gitu kan? Pertanyaan yang kayaknya jawabannya udah jelas banget. Tapi apa benar sesimpel itu? Jawabannya ternyata enggak. Nah, ini dia bagian syarat dan ketentuan berlaku yang sering banget kelewat. Pertama, overfitting. Model itu bisa aja pinter karena udah dilatih khusus buat ujian. Jadi jago banget di dataset Choco, tapi pas ketemu data dunia nyata yang beda dikit, langsung gagal total. Kedua, ada soal bias. Dataset itu seringnya kurang merepresentasikan objek atau pemandangan dari negara-negara di luar dunia barat. Dan terakhir, metriknya terbatas. Skor MAP itu nggak ngasih tahu kita soal borosnya energi, soal keadilan, atau soal latensi di dunia nyata. Dan kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Benchmarking itu harus dilihat sebagai alat bantu, sebagai kompas buat nentuin arah riset. Tapi itu bukan tujuan akhir. Memilih model cuma berdasarkan skor tertinggi, itu ya sama aja kayak milih mobil cuma lihat kecepatan maksimumnya, tapi nggak peduli soal keamanan, bensinnya boros atau enggak, atau nyaman apa enggak pas dikendarai. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Ternyata, nggak ada yang namanya satu model terbaik untuk semua. Nggak ada. Yang ada itu adalah model terbaik untuk sebuah tugas, konteks, dan batasan tertentu. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi mana yang terbaik, tapi di dunia yang penuh dengan pilihan dan trade-off ini, bagaimana Anda akan mendefinisikan yang terbaik untuk kebutuhan Anda